gimana kita memastikan agar selokannya bisa dengan sedemikian rupa tidak beraroma, tidak terkesan, tidak berkesan, tidak tampak, dan tidak menunjukkan bahwa dia benar-benar selokan loh, kan gitu. Cuma karena saya bikinin seolah-olah penutupnya, seolah-olah palet, seolah-olah jembatan, akhirnya selokan jadi seolah-olah jalan rata yang di atasnya terjadi unit UMKM bisnis retail kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ada pertanyaan, Pak Subhan boleh gak sih buka kuliner di atas selokan? Nah itu tuh pertanyaannya jadi tema. Boleh gak sih buka kuliner di atas selokan? Iya, sepanjang selokannya bersih ya, sanitasinya terjaga gitu kan, higienis dan sterilnya juga bisa kita pastikan terhadap produk yang disajikan karena kuliner ya, yang berkaitan dengan makan dan minum. Khawatirnya orang merasa jijik itu walaupun tertutup ya, karena ditahu asalnya sebelum ditutup selokan. Tapi kalau seandainya orang terkaburkan dengan cara kita nutup, orang nggak ngeh, lupa, bahkan abai bahwa sebenarnya di bawah selokan, ya no problem gitu. Betapa banyak kayak depan rumah sakit Persahabatan dulu ya, dulu sebelum ditertibkan. Itu kan semuanya got, selokan besar. Cuma kan ditutup rapi, kayak ada persatuan di antara mereka, kayak bikin palet atau bikin jembatan tutup rapi sampai orang nggak ngeh bahwa sebenarnya tetap got di bawah gitu kan. Sebenarnya tetap selokan di bawah. Tapi orang nggak ngeh karena apa? Mereka kompak menutup segala sesuatu yang negatif dari sebuah selokan. Sampai seolah-olah itu dianggap separator, trotoar, jadi bisa dagang. Padahal enggak, murni selokan kok. Jadi boleh nggak? Boleh, sepanjang tadi fungsi selokan, dampak selokan, dan yang berbau negatif bersama selokan bisa kita rubah menjadi daftar positif untuk bisa kita sajikan sebagai sebuah unit bisnis retail kuliner di atas selokan. Jadi nggak ada masalah di atas apapun juga, sepanjang kita bisa pastikan yang di bawahnya atau di atas atau diletakkan itu tidak ada unsur-unsur negatif yang sampai terpublish, terblow up, dan terdapati serta kedapatan sama customer. Itu jadi runyam. Customer akan nanya, maksud lo apa? Udah tahu ini selokan, udah tahu ini mampet, udah tahu aroma nggak sedap, kok lu buka di atasnya, kan gitu. Jangan gue, laler juga mungkin nggak mau nemplok di makanan yang lu sajikan dan yang sedang lu tawarkan sebagai sebentuk penjualan. Kan gitu nantinya. Tapi kalau seandainya bisa disulap, betapa banyak ya di kota besar, terutama di Jakarta, selokan berubah menjadi area kuliner yang menjanjikan dan punya profit serta omset yang cukup dahsyat gitu ya. Jadi kembali, gimana kita memastikan agar selokannya bisa dengan sedemikian rupa tidak beraroma, tidak terkesan, tidak berkesan, tidak tampak, dan tidak menunjukkan bahwa dia benar-benar selokan loh, kan gitu. Cuma karena saya bikinin seolah-olah penutupnya, seolah-olah palet, seolah-olah jembatan, akhirnya selokan jadi seolah-olah jalan rata yang di atasnya terjadi unit UMKM bisnis retail kuliner. Kurang lebih gitu. Jadi nggak ada masalah mau di atas selokan kayak mau di atas polisi tidur kayak mau di atas polisi lagi nggak tidur kayak nggak ada ya polisi nggak tidur ya, yang ada polisi tidur gitu ya. Polisi nggak tidur itu namanya manusia, masa di atas manusia itu namanya ngasong kan gitu ya. Ini kan yang dinamakan pakai sistem kios, pakai sistem gerobak, boleh boleh. Yang penting tadi ya, segala sesuatu yang beraroma, berasosiasi, beridentifikasi, berapapun yang bersama selokan dalam bentuk negatif bisa kita tiadakan, bisa kita hilangkan, bisa kita gantikan dengan sesuatu yang positif. Jadi tidak terlihat bahwa selokan menjadi sesuatu yang menjijikkan, membawa kesan negatif, membawa kesan jorok, membawa kesan tidak sedap. Sementara yang di atas yang sedang dijajakan dan yang sedang ditawarkan ke customer bernama kuliner, nah itu harus diperhatikan. Jadi tetap boleh, tetap nggak masalah, justru tetap punya peluang dahsyat gitu kan. Ya sulaplah itu menjadi sesuatu yang menjanjikan. Ya bahu-membahu, gotong royong, tumbuhkan kebersamaan dengan kuliner yang lain, kita sulap yuk gimana caranya selokan ini menjadi bersih dan kita tutup, akhirnya kita punya omset dan punya unit UMKM atau unit bisnis retail kuliner di atas selokan. Keren kan? Karena kan sekarang tempat susah ya, kalaupun ada mahal ya kan gitu kan. Udah mahal, terus kadang-kadang nggak pas juga dengan kita punya segala sesuatu yang harus terjadi gerai di atasnya. Kalau selokan kan murah, berapa sih Pemda paling ambil ya kan? 5.000 per hari misalnya, atau 10.000 misalnya. Tetap murah, kejangkau gitu kan, apalagi diambilnya harian. Jadi keren banget sih kalau pertanyaannya selokannya bisa berubah menjadi selokan yang positif, menjanjikan,
dan sangat mumpuni untuk kita bangun banyak kuliner di atasnya gitu ya. Kayak di Cihampelas kalau nggak salah ya, itu atasnya juga selokan sih kalau nggak salah. Cuma kan mereka kompak ya, pakai penutup kayak penutup beton gitu lah, yang diajarkan sama Telkom sama PLN atau Palija ya, Pamlayani Indonesia. Kan ditutup tuh. Padahal kan kalau dibuka tuh kan selokan tuh, selokan buat tanam kabel apa semacam. Dan itu mestinya aromanya tidak sedap, menjadi sedap dan tidak mengeluarkan aroma karena penutupnya keren. Penutupnya memang standar di mana segala sesuatu di bawah yang ditutupi tidak akan terblow up, tidak akan terangkat ke atas, tidak akan terhirup sama orang umum yang ada di sekitarnya. Itu yang harus diperhatikan. Pada saat semua itu terjadi dan kejadian, maka nggak ada masalah. Bikin kuliner apapun di atas selokan. Gitu ya, terjawab insya Allah ya. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.